Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Iya, senang bisa berjumpa kembali. Kita semua dalam keadaan yang baik. Tema firman Tuhan hari ini adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yesus datang ke dalam dunia membawa kerajaan Allah. Karena dunia ini sudah rusak akibat dosa. Di dalam dunia ini ada kerajaan setan. Ya, tetapi Yesus datang membawa kerajaan Allah. Dan karena itu setiap kita yang tadinya hidup di bawah kutuk dosa, kita berada di bawah kuasa si jahat di dalam kerajaan iblis. Barang siapa yang percaya Yesus, kita dipindah dari kerajaan setan, kita dipindah kepada kerajaan Allah. Dan kita berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita baca bersama langsung saja Ibrani pasal 12. Ayat yang ke-18 mulai. Kita baca ya sampai dengan ayat yang sampai terakhir 29 ya. Ibrani 12 ayat 18 firman Tuhan berkata demikian. Baca bersama 1 2 3. Sebab kamu tidak datang ya kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai. Ayat 19. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. 20. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini, bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung ia harus dilempari dengan batu. 21. Sebab ya dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan. Dan ini adalah sebuah gambaran tentang Tuhan di zaman perjanjian lama. Tuhan Allah di zaman perjanjian lama tidak menampakkan diri di dalam satu bentuk. Tapi dia menyatakan diri dalam angin, badai, di dalam api. Dan dikatakan di sana bahkan Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Pada zaman perjanjian lama setiap orang yang dijumpai Tuhan itu pasti akan merasa takut. Tuhan berkata kepada Musa, tanggalkan kasutmu, engkau saja datang menghadap aku di gunung. Jangan sampai ada seorang pun dari umat Israel yang ikut, karena sudah pasti mereka akan mati. Di dalam kekudusan Tuhan tidak ada seorang pun yang bisa bertahan. Di zaman perjanjian lama, Tuhan tidak menyatakan dirinya dalam bentuk rupa, tetapi dalam angin, badai, api, dan semua orang ketakutan. Dan ayat ini berkata, sekarang ini kita tidak lagi datang kepada gunung, kepada api yang menghanguskan. Ya, bahkan pemandangan itu sangat mengerikan sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Ya, kita tidak lagi datang kepada Allah yang demikian. Tetapi dikatakan ayat 22 kita baca bersama, tetapi kamu sudah datang kemana? Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Lalu ayat 22 berkata 23, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. 24. Dan kepada siapa? Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Hari ini kita tidak lagi datang di gunung mencari Allah, tetapi kita datang kepada siapa? Yesus. Yesus adalah siapa? Pengantara perjanjian baru. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah juru selamat.
Saudara, kenapa di dalam perjanjian lama Tuhan tidak menampakkan diri dalam bentuk rupa? Karena Tuhan tidak mau bangsa Israel itu membuat patung yang serupa dengan dia lalu disembah. Ketika Musa naik ke atas gunung, bangsa Israel di bawah, mereka bingung, mereka kumpulin emas-emasnya, cincinnya, antingnya, lalu mereka bikin patung. Dan patung itu disembah. Makanya Tuhan hanya menampakkan diri pada zaman dulu dalam bentuk api, badai, angin. Nggak bisa ditiru oleh bangsa Israel. Tetapi Tuhan itu melihat manusia itu memang butuh figur untuk dapat diikuti. Kalau mereka cuma ikut angin, ikut api, sesat terus bangsa itu. Sehingga Allah berinisiatif untuk turun ke dalam dunia dalam rupa manusia. Makanya dikatakan kita sekarang ini datang kepada Yesus. Siapa Yesus? Pengantara perjanjian baru. Kita bersyukur hidup di masa perjanjian baru, di mana semua digenapi di dalam Kristus perjanjian lama itu. Kalau kita masih hidup di perjanjian lama sekarang ini berat nggak Bapak Ibu? Berat. Makanya kita harus percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia adalah Allah yang turun menjadi manusia. Ya, saya tuh sudah melihat nama Yesus itu nama yang berkuasa. Jadi terlalu kasihan kalau ada orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Tidak percaya bahwa nama Yesus nama yang berkuasa. Saya kemarin waktu ke Semarang, saya pergi lihat sekolah Alkitab yang dibangun. Saya ketemu dengan seorang jemaat mesbah doa, suami istri datang ke sekolah saya. Mereka berkata, kita tahu ibu mau ke sini, kita datang. Bu, kita ini mau bersaksi. Lalu dia cerita, mereka banyak bertumbuh lewat mesbah doa, setiap malam mesbah syukur. Dia bilang, Bu, istri saya ini dulu Kristen. Nikah sama saya, ikut agama saya. Saya ini suhu, Bu. Saya ini guru di kepercayaan saya. Saya bisa panggil roh, arwah-arwah. Saya bisa panggil setan, saya bisa panggil dewa-dewa saya. Nah ketika istri saya menikah, dia ikut dengan saya. Cuma Bu, saya itu ya bingung, tiba-tiba berapa bulan lalu itu istri saya ini sakit. Sakitnya itu ketakutan, nggak bisa tidur, nggak makan. Pokoknya dia matanya buka terus, dia ketakutan. Kadang dia lihat setan, dia ya dibawa ke dokter, dokter nggak dapat sakitnya. Lalu akhirnya kan karena nggak tidur-tidur, asam lambung segala macam. Dokter tuh bilang sebenarnya ibu ini nggak sakit loh. Tapi kenapa ibu ini bisa seperti ini? Suaminya bingung. Akhirnya suaminya bilang, saya sudah panggil dewa-dewa saya panggil roh-roh, saya bawa dia ke suhu saya yang lebih tinggi ilmunya, tapi nggak bisa sembuh Bu. Malah yang terakhir ibu tahu, istri saya ini nggak tidur-tidur. Dan plus sudah nggak tidur setiap malam, suaminya disuruh elus-elus punggungnya. Kalau suaminya lepas tangannya, istrinya itu manifest, ketakutan. Jadi suaminya ngantuk, pengen tidur, nggak bisa tidur, harus nemani istri yang nggak tidur, dan harus plus elus-elus punggungnya. Saya mau tanya di sini, ada bapak-bapak yang mau elus-elus istrinya jam 2 malam sampai pagi? Ya, nggak ada kan bapak-bapak? Yang ada emosi kan, marah kan? Istri sakit 1-2 jam aja udah jengkel nih bapak-bapak. Yang di sana bukan bapak-bapak yang di sini. Bapak-bapak di sini semua luar biasa. Ya, suami idola. Amin. Bilang amin buat dirimu sendiri ya. Tapi itu bapak, dia bilang saya stres Bu. Bayangkan jam 1 malam sampai jam 5 pagi. Saya harus elus-elus terus punggungnya Bu. Ya lama-lama bukan cuma dia yang sakit, saya juga stres. Mau ke toilet minta ditemenin. Karena dia ketakutan, dia bilang lihat bayangan, lihat apa. Akhirnya dia suaminya ini udah hopeless, sudah gak tahu mau bagaimana. Dia ingat istriku ini kan dulu Kristen. Ya, cobalah saya bawa ke Tuhannya. Lalu dia punya teman pendeta di satu gereja, ditelepon. Kamu bisa nggak? Ini istri saya di rumah sakit. Ya, ini benar-benar udah parah lagi. Kamu bisa nggak datang? Apa kek? Mau doa atau mau apa? Terserah. Pokoknya sembuhkanlah istri saya ini. Lalu datanglah pendeta ini sama istrinya datang ke rumah sakit. Lalu ditanya, ya kamu mau percaya nggak sama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa?
Lalu ya istrinya ya karena memang juga sudah hopeless ngomong ya saya percaya. Didoakan, begitu didoakan dia bilang dia rasa ya ada satu roh yang keluar dari dalam dirinya. Sejak saat itu dia dimerdekakan. Dia bilang saya juga nonton semua khotbah ibu tiap malam. Ya akhirnya berat badannya naik, sekarang sembuh total. Ya dan suaminya waktu itu ditanya kamu mau ke gereja lagi nggak? Akhirnya suaminya suruh dia balik ke gereja. Dia bilang saya belum mau bu karena saya ini punya jabatan bu di dalam agamanya. Dia itu suhu, guru. Nah kalau saya itu ke gereja gimana ya? Saya bilang ya Bapak sudah lihat kuasanya, Bapak harus ikut. Dia bilang iya bu, betul memang nama Yesus itu. Waktu didoakan dalam nama Yesus. Coba Bapak Ibu ya, kalau ada orang kerasukan doakan dalam nama Bambang. Ya dalam nama Daniel, lihat rohnya pergi enggak. Tapi coba Bapak Ibu sebut dalam nama Yesus. Saya tuh kalau doa pelepasan, begitu ngomong dalam nama Yesus itu orang teriak panas, panas. Berarti nama Yesus itu berkuasa. Dan iblis pun tahu. Apalagi kalau kita menyebutnya dengan iman percaya. Kita sekarang sudah datang kepada Yesus. Dia pengantara perjanjian baru. Jangan ada seorang pun yang menyangkal Yesus juru selamat. Dia Tuhan. Dan dia adalah memang Allah yang menjelma menjadi manusia. Lalu dikatakan ayat yang ke-25 di sana, kita baca bersama. Jagalah supaya apa? Kamu jangan menolak dia. Jaga saudara. Hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang tanpa disadari ya membuat iman kita bergeser. Oh ya Yesus itu cuma manusia biasa. Ya dia nggak ada apa-apanya sama Adam itu sama aja. Hati-hati Bapak Ibu, Yesus adalah Tuhan Juru Selamat yang harus kita percaya dan jagalah. Kalau firman ini mengingatkan jaga supaya jangan ada yang menolak dia, berarti Alkitab sudah tahu bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang yang menolak dia. Nama yang berkuasa itu. Jangan sampai kita menolak dia. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Dikatakan di sini kita menolak firman yang disampaikan di bumi aja. Saudara menolak pemberitaan firman Tuhan oleh hamba Tuhan. Itu saja dikatakan ya hati-hati loh. Walau sejelek apapun pendeta itu, kalau dia menyampaikan firman dan firman itu benar, terima firman itu. Jangan kau tolak, karena orang yang menolak firman itu bahaya, asal firman yang benar. Apalagi kalau kita menolak Tuhan yang berfirman, ya. Hati-hati, ayat 26 berkata begini saudara. Waktu itu, baca bersama, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi Bapak Ibu, banyak orang ketakutan bumi mau digoncangkan. Kiamat akan datang, bumi ini akan meledak dalam ledakan yang luar biasa. Sehingga banyak ahli-ahli ya antariksa yang mulai mencari ilmu pengetahuan. Ada kehidupan di Mars, ada kehidupan di bulan. Tomat bisa berbuah, berarti manusia juga bisa hidup di sana. Ada oksigen, ada nitrogen, yang bagaimanapun itu mereka bilang bisa. Jadi kalau kiamat datang, bumi hancur, maka kita bisa pindah. Ya kalau saudara mau silakan, mumpung belum dikafling sama Podomoro. Ya masih bisa cari tempat di sana kafling sendiri. Ya ada orang-orang yang aneh berpikir yang akan meledak ini akan hancur bumi. Mereka lupa ayat ini berkata apa? Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Berarti semua yang ada di unsur-unsur langit cakrawala akan hancur secara demikian. Ya di ayat yang lain dikatakan ya bumi akan hancur dalam nyala api yang dahsyat. Bahkan unsur-unsur dunia semua dalam cakrawala planet apa semua akan hancur. Karena kita tahu bahwa semua akan hancur secara demikian, Alkitab bilang betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Tidak main-main. Lalu dikatakan ayat yang ke-27, ungkapan satu kali lagi ada tanda seru
itu menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara, Tuhan pernah berjanji satu kali lagi Dia akan menggoncang. Dan ungkapan satu kali lagi ini menunjuk kepada perubahan, kepada sesuatu yang dapat digoncangkan. Dan satu kali lagi itu ya dikatakan dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi kata satu kali lagi ini perhatikan, bukan hanya berarti sekali. Kata ini bisa berulang kali, satu kali lagi, besok satu kali lagi. Kalau kita belum lulus dalam ujian, maka ungkapan satu kali ini akan terus datang dalam hidup kita. Contoh, kalau saudara masih menaruh harapan pada harta uang, ketika engkau kehilangan atau engkau ditipu teman bisnismu, lalu imanmu goncang, damai sejahteramu goncang, berarti imanmu itu masih bisa tergoncangkan. Nah, Tuhan akan mengizinkan kalau engkau belum berbalik kepada iman yang benar kepada Tuhan, iman yang tidak tergoncang, maka Tuhan akan mengizinkan satu kali lagi. Saudara mengerti maksud saya? Selama engkau masih bisa tergoncang, imanmu tergoncang, karaktermu tergoncang, damai sejahteramu tergoncang, maka engkau akan terus mengalami yang namanya satu kali lagi. Tujuannya supaya apa dikatakan? Tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Untuk bisa masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kita juga harus punya iman yang tidak tergoncangkan, karakter yang tidak tergoncangkan. Ya, karena orang kalau tergoncang-goncang terus bisa jadi gila. Di sorga tidak ada orang gila. Di sorga orang yang karakternya stabil, ya imannya stabil, tidak mudah digoncang. Makanya Tuhan izinkan dalam hidup kita ini datang masalah, pencobaan, tekanan, ujian. Satu tujuannya supaya kita ini memiliki karakter, memiliki iman yang tidak tergoncang. Contoh, ada orang damai sejahteranya itu tergantung kalau semuanya baik. Kalau suamiku baik, keluargaku baik, ya aku damai. Tapi ketika keluarganya tidak baik, ininya tidak baik, dia nggak damai. Itu artinya engkau masih tergoncangkan. Ada orang-orang dia bisa mengasihi mertuanya, iparnya kalau mereka juga berbuat baik. Tapi kalau dia nggak berbuat baik, saya juga nggak mau. Buat apa? Itu namanya engkau masih tergoncangkan. Belum tinggal di dalam kebenaran yang tidak tergoncangkan. Ada orang-orang ketika mereka miskin, mereka imannya tidak tergoncang kepada Tuhan. Dalam susah dia menangis, Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan, kami tetap mengasihi Engkau sekalipun kami miskin. Lalu dia diberkati Tuhan. Ketika diberkati, tergoncang imannya, tidak pelayanan lagi. Hidupnya berubah, ini namanya kita masih tergoncang. Nah, Tuhan akan kembalikan lagi engkau. Oh, ini belum siap. Makanya ada orang-orang yang memang belum siap diberkati, saudara. Jangan engkau bertanya kenapa dia bisa diberkati, ada yang tidak ya. Karena untuk diberkati pun perlu mental, perlu karakter yang benar-benar siap. Ada orang datang ke saya, Bu, suami saya waktu masih miskin dulu, kami rajin berdoa, mesbah doa. Ya, tapi ketika sekarang dia diberkati, selingkuh, Bu. Punya uang banyak, sekarang selingkuh. Ya kalau gitu ibu doa lagi biar miskin lagi, amin. Loh iya toh, mending gitu kan. Daripada kaya selingkuh, mending miskin takut Tuhan. Itu kan yang benar. Ya, tapi makanya hidup ini saudara, sebenarnya bukan soal kaya atau miskin, bukan soal kita punya uang atau tidak, bukan soal kita sehat atau sakit. Tuhan mau kita punya sesuatu yang tidak tergoncang. Waktu saya masih susah dulu, bagi saya memberi uang kepada orang 50.000 itu udah gede. Ya, bahkan kadang saya tinggal punya uang segitu, disuruh Tuhan nabur segitu, saya berani karena mungkin ukurannya masih kecil. Tapi ketika sekarang kita diberkati Tuhan, ya, jangankan bilang 50.000, ya, 50, 100.000 tuh
ya kita nabur lah buat tukang toilet di mall, ya. Saya bersaksi ini benar Bapak Ibu. Engkau tidak akan miskin dengan engkau menabur. Tidak akan miskin kalau engkau punya berkat berlebih, bagi. Ya, saya pernah kasih tukang toilet 1 kali 100.000, dia sampai sujud nangis loh. Ya Allah, Ibu kok banyak banget 100.000 loh. Buat saudara 100.000 itu kadang buat apa? Buat beli kopi sama roti di Starbucks. Tapi kadang bagi orang-orang tertentu ketika engkau ngasih dia 100.000, dia nangis tersungkur karena mungkin hari itu susu anaknya habis. Kita nggak pernah tahu. Ya, belajarlah saudara. Nah, ketika kami diberkati saudara, saya cuma bilang Tuhan, jangan sampai kami ini tergoncang loh. Ketika kami sudah terima berkat, lalu kami berubah tidak seperti dulu. Jadi kami terus menguji saudara. Ya, kalau saudara bisa lihat saya pakai barang mahal, saya pakai sepatu ini dikasih orang, kalau nggak dikasih nggak saya pakai, nggak saya beli. Ya, buat apa beli mahal-mahal begitu? Buat saya sayang, saya bisa nggak bisa beli 10 bisa. Tapi uang itu akan lebih berarti ketika kita kasih di tempat yang memang membutuhkan. Ya, 15 juta daripada buat beli sepatu, buat semen, bangun pastori di desa itu sudah berarti sekali. Ya, pasang keramik, ya, pasang ini itu sudah berarti. Satu kali saya itu mendengar suara Tuhan. Ya, saya lupa nggak tahu saya sudah pernah saksikan di sini apa belum. Ya, beberapa ini barusan. Tiba-tiba Tuhan tuh suruh saya memberkati kasih mobil seorang hamba Tuhan. Ya, Tuhan itu bicara sama saya. Kamu harus berkati hamba Tuhan itu, kamu kasih dia mobil. Mobilnya apa? Mobilnya sesuai dengan punyanya wakil gembalanya. Wakil gembalanya beli mobil baru karena istrinya dokter. Dia beli mobil baru yang harganya 425 juta. Terus Tuhan tuh ngomong sama saya, kamu harus kasih dia mobil. Respon saya waktu mendengar itu apa saudara? Saya tengking dalam nama Yesus, setan ini. Iya enggak? Kita manusia, saya juga manusia. Enggak, ini pasti suara hatiku. Saya enggak mau dengar. Saya bergumul saudara. Itu suara datang terus di hati saya. Saya tengking terus datang, berulang kali saya tengking. Ya makanya banyak orang Kristen datang sama saya, Bu, saya pengen dengar suara Tuhan, gimana caranya? Saya bilang, kamu siap dengar suara Tuhan? Nggak enak loh. Kamu pikir enak dengar suara Tuhan? Dengar suara Tuhan tuh nggak enak. Sering kali ada hal-hal yang bertentangan dengan daging kita, dengan kenyamanan kita. Tapi sering kali itu yang Tuhan goncang. Ya saya tahan saudara, berhari-hari, berbulan-bulan. Saya nggak kuat lagi dengan suara itu. Itu yang Rasul Paulus bilang, kita ini tawanan roh. Ya, saya nih kalau suruh menabur pembangunan di gereja desa-desa, ya transfer 50 juta, 100 juta, nggak terasa lah transfer satu gereja karena nggak langsung. Tapi ini 425 juta keluar langsung untuk satu orang. Wah, ini saya mikir, saya tengking itu suara. Tapi Tuhan bicara terus, lalu saya bilang gini, Tuhan, Firman-Mu berkata, istri itu tunduk kepada suami. Jadi saya akan uji, saya akan tanya kepada suami. Suami saya ini agak pelit, bukan pelit ya, perhitungan. Bahasa halusnya, bapak-bapak itu biasa lebih perhitungan daripada istri, ya enggak? Ya karena otak kirinya jalan, bapak-bapak itu kalkulatornya lebih jalan. Ya beda sama perempuan yang hanya pakai feeling kadang-kadang. Saya bilang, Tuhan, suami saya ini kan perhitungan. Tapi kan Tuhan gak pernah salah toh. Firman-Mu berkata, istri itu tunduk sama suami. Jadi saya akan ngomong ke suami. Kalau suami saya setuju, ya saya lakukan. Kalau tidak, ya berarti tidak Tuhan. Ya enggak? Ya enggak apa-apa dong, kita pakai firman kok, tolak ujinya kan firman. Nah kalau Tuhan memang Tuhan, kan dia gak pernah salah toh. Menurut Bapak Ibu Tuhan salah enggak? Enggak. Kita mau utak-atik jalannya seperti apa, Tuhan tetap Tuhan. Dan itulah kebenaran. Lalu satu kali ya kita lagi pelayanan di luar kota, saya itu sudah nggak tahan, saya bilang sama suami saya tuh mau ngomong sesuatu. Apa? Makanya nih kamu menurutmu bagaimana? Ya saya disuruh Tuhan, saya dapat suara Tuhan di hati, beliin Pak Pendeta ini mobil. Dan Tuhan tuh ngomong, mobilnya sesuai yang punyanya wakil gembalanya. Itu 425 jutaan udah saya cek. Menurutmu gimana? Suami saya diam 1000 bahasa, tumben dia diam terus dia bilang gini, Tuhan sudah ngomong ini sama saya dari bulan Januari lalu. Saya syok saudara. Saya bilang, oh jadi ternyata karena kamu tuli.
Makanya Tuhan tuh harus ngomong sama saya. Jadi dia ternyata sudah dapat itu dari bulan Januari. Dia tahan karena memang dia pelit. Dia nggak mau ngomong sama saya, dia tahan. Dia bilang, ini yang aku takutkan, justru kamu yang ngomong. Karena ternyata dia juga tunggu. Tuhan, kalau memang dari Tuhan, ya Tuhan ngomong sama istriku. Dan dia nggak mau ngomong sama saya. Karena kalau dia ngomong, mungkin saya akan langsung gini. Iya, kita belilah saya. Tapi ini, saudara, Tuhan itu nggak pernah salah toh. Saya bilang, oh berarti makanya Tuhan tuh ngejar saya terus. Lah saya ini minta tanda dari Tuhan. Kalau suami saya, oke, saya kasih lah. Menurutmu gimana? Dia bilang, lah orang Tuhan udah ngomong sama saya dari Januari. Ya berarti kita rela ya. Ya udah, kita rela. Hati kita Tuhan, oke, saya enggak mau tergoncang Bapak Ibu. Waktu kami dulu pas-pasan. Ya mungkin keluar uang 100.000, 1 juta itu masih bisa. Tapi ketika Tuhan memberkati kita dengan berkat yang lebih, dan dia bicara satu saat, lalu kita nggak mau kasih, itu namanya iman kita sudah tergoncang. Saya bilang, Tuhan, aku ini hanya bendaharamu. Lalu Tuhan tuh ngomong gini, iya, kamu bayangkan ya, kalau kamu punya bendahara di dunia, siapa yang pengusaha di sini? Kau punya bendahara. Lalu engkau bilang, besok tolong siapin uang ya, saya mau bayar cicilan, atau saya mau sewa ruko. Lalu bendaharamu ngomong, nggak mau Pak, gede banget. Saudara marah nggak sama bendaharamu? Lah itu kan uang saya. Kamu ini cuma tak suruh catat keluarin, nggak mau. Pokoknya saya nggak mau keluarin uang segitu. Lah saudara marah nggak? Saudara pecat nggak itu bendahara? Ini ada orang nggak di sini? Nggak usah pura-pura nggak dengar. Ya, coba kita uji hati kita. Kalau hati saya tidak rela dengan jumlah segitu, berarti saya mulai imannya tergoncang karena berkat. Tapi ketika kita mau belajar, Tuhan, iya, aku ini hanya bendaharamu. Apapun yang Tuhan suruh, aku harusnya yes kan. Ada orang waktu miskin, ya dia kuat imannya. Tapi ketika kaya, diberkati, imannya goncang. Mulai dia tambah pelit, justru ada loh orang-orang begitu. Waktu masih nggak punya pekerjaan, ada uang seberapa, dia berkati ponaannya, dia beliin baju. Ada orang yang cerita, itu Bu, dulu Bu, waktu belum kaya Bu. Baik sama ponaan, dia ada seberapa dibagi. Sekarang setelah kaya, pelit, melitit. Berarti imanmu goncang loh. Dan hati-hati kalau engkau masih goncang, Tuhan bilang, 1 kali lagi, aku akan goncang dia. Supaya tinggal tetap satu yang tidak tergoncang. Kalau karaktermu masih goncang, damai sejahteramu masih goncang, maka Tuhan akan izinkan 1 kali lagi. Dan engkau akan digoncang. Jadi hari ini, biar kita bilang, Tuhan, apapun keadaanku hari ini, aku mau belajar punya iman yang tidak tergoncang. Kenapa? Karena kita disediakan satu kerajaan yang tidak tergoncang. Nggak ada orang-orang yang tergoncang masuk dalam sorga. Karena itu adalah kerajaan yang tidak tergoncang. Nggak gampang saudara. Ya, lalu dikatakan di sana ayat 28 berkata apa? Jadi karena apa? Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah apa? Kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Memang zaman sekarang Tuhan sudah tidak muncul dalam bentuk api yang menghanguskan. Tetapi engkau tidak bisa mengurangi standar Tuhan, yaitu kekudusan. Orang-orang yang tidak berdiri dalam kekudusan, satu saat nanti Allah kita akan menjadi api yang menghanguskan ketika dia datang kali yang kedua dengan penghakiman. Ingat saudara, Yesus datang yang pertama membawa kasih untuk menyelamatkan. Dia datang bawa anugerah, tapi dia akan datang kali yang kedua membawa penghakiman. Kali yang kedua Yesus datang akan sebagai hakim. Karena itu hati-hati, ayo kita beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jangan cuma ikuti ajaran pendeta, tapi yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai.
Iya, masih ada yang berkata, saudara saya mau ke Israel, saudara boleh titip permohonan doa, taruh di amplop, jangan lupa kasih $200 ya. Saudara pikir dengan doamu didoakan di Israel, terus Tuhan itu berkenan atas hidupmu? Saudara pikir setelah ada pendeta bawa permohonanmu, mau ke Nigeria, mau ke Amerika, mau ke Yerusalem, mau di tempat Yesus lahir, terus itu mendatangkan perkenanan Tuhan atas hidupmu? Hello? Bertobat orang Kristen. Engkau harus punya pemahaman iman yang benar supaya engkau berkenan kepada Tuhan. Jangan mau dibodoh-bodohin. Ya, enggak usah titip-titip doa. Ada peserta tanya sama saya, Ibu Debbie kan ke Israel bolak-balik. Ibu yang paling merinding, Bu. Yang paling Ibu rasa hadirat Tuhan itu di tempat mana, Bu? Saya bilang, kamu mau tahu saya paling merasakan hadirat Tuhan di mana? Di kamar, di tempat tidur ketika kita berdoa. Yesus berkata, ada saatnya dia bilang sama perempuan Samaria, nenek moyangmu mencari Allah di gunung, kalian menyembah di gunung. Memang dari zaman perjanjian Allah, dari zaman perjanjian lama Allah selalu menampakkan diri di gunung, Musa. Tetapi ketika zaman perjanjian baru Yesus bilang, kami mencari Allah di Yerusalem karena ada bait Allah di sana. Tapi Yesus bilang kepada perempuan Samaria itu, tapi ada saatnya dan akan datang waktunya. Orang tidak lagi akan mencari Allah di gunung atau di Yerusalem. Tetapi orang akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bilang amin. Jadi jangan kau pergi cari Tuhan di Yerusalem. Ya, kalau kita datang ke sana buat apa? Kita wisata rohani. Kita mengenang Yesus pernah datang di situ. Yesus pernah lahir di sini. Yesus pernah mati di situ. Ya, tapi nggak usah merinding-merinding. Amin. Ya, karena Yesus bilang, kalau engkau mau berdoa ketemu Bapamu di tempat yang tersembunyi, maka masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Sebab Bapamu ada di tempat yang tersembunyi, maka engkau yang berdoa di tempat yang tersembunyi, engkaulah yang akan dijawab oleh Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi. Enggak perlu engkau dengarkan orang, engkau berdoa. Kalau engkau berpuasa, minyaki rambutmu, cuci mukamu supaya orang tidak tahu kalau engkau lagi puasa. Enggak usah bikin status di Instagram, puji Tuhan hari ini puasa. Udah hilang upahmu. Ya. Makanya Bapak Ibu, ayo kita ini ya beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ingat, kita akan disediakan kerajaan yang tidak tergoncang. Bisa masuk ke dalam kerajaan itu tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Makanya dengar pengajaran-pengajaran yang benar. Ya, ada yang hamba Tuhan berkata, Yesus adalah sahabat orang berdosa. Titik. Semua orang berdosa, yang homo, yang lesbi, yang pelakor. Amin, amin, amin. Saya bilang jangan lupa ditambahin. Yesus sahabat orang berdosa yang mau bertobat. Amin. Jangan dipenggal di situ tok. Makanya yang homo tetap homo, lesbi tetap lesbi, pelakor tetap pelakor. Karena dia bilang kan Yesus sahabat orang berdosa. Jadi aku dosa terus supaya jadi sahabatnya pret. Hati-hati Bapak Ibu. Sekarang ini banyak pengajaran yang hanya menyenangkan telinga. Tapi dengan jelas ayat ini berkata Allah kita adalah api yang menghanguskan. Karena itu engkau perlu beribadah kepada Dia dengan takut dan hormat. Hormati Tuhan. Sejauh mana hidupmu itu tergantung dari bagaimana cara engkau menghormati Tuhan. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat.
ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari, dan ketuklah, maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta, maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.
Tuhan.